Kisah seorang ibu dengan penjual keripik singkong. Seorang ibu dalam perjalanannya menuju sebuah tempat melihat ada seorang penjual keripik singkong di pinggir jalan. Ia pun tertarik ingin membelinya. Kemudian ia mengambil 3 bungkus keripik. Ia bertanya kepada si bapak, "Berapa harganya, Pak?" Sambil menunduk, bapak itu kemudian menjawab, "Ibu ambil berapa ya?" Spontan si ibu mengernyitkan dahinya. Dalam batin ia berkata, "Loh, kok bapaknya kenapa bertanya ya?" Kemudian ia menjawab pertanyaan si bapak, "3 keripik ya, Pak?" "Oh, harganya 28.000 ya, Bu," jawab si bapak. Si ibu menyodorkan uang selembar 100.000. Kemudian si bapak masih bertanya, "Berapa ya, Bu, uangnya?" Si ibu semakin bingung dengan pertanyaan si bapak. Ia menjawab, 100.000, Pak." Bapak itu kemudian meraba-raba kantungnya sambil mengeluarkan beberapa uang. Ternyata si bapak itu ada masalah di matanya dan sepertinya tidak bisa melihat. "Ya Tuhan," si ibu itu membatin, "kenapa aku tidak pandai menjaga hati? Maafkan jika hati ini belum mampu berbaik sangka terhadap orang." Bapaknya sibuk membongkar uang yang dikeluarkan dari kantung celananya, nyaris dikeluarkan semua di tangannya. Lalu dia bilang, "Ambil aja ya, Bu, kembaliannya." Seketika si ibu terkejut mendengar instruksi dari si bapak. Lalu dengan spontan si ibu bertanya kepada bapak tersebut, "Pak, kalau saya ambil uang 50.000 dari tangan bapak, sedangkan saya memberikan ke bapak 10.000, berarti bapak rugi dong." Kemudian si bapak dengan sederhana menjawab, "Tuhan tidak akan salah kasih rizki, Bu. Kalau sekarang saya harus rugi, saya yakin Tuhan pasti sedang menyiapkan rizki yang lain buat saya." Hidup tidak hanya sebatas untung dan rugi, tetapi hidup belajar tentang sabar dan ikhlas, kata si penjual keripik singkong. Si ibu kemudian tanpa sadar menetes air matanya. Hatinya gemetar, kemudian ia berkata, "Pak, kembaliannya ambil saja ya, Pak." Sahabatku, di saat semakin susahnya mencari uang, si bapak penjual cemilan ini dengan keterbatasan mata tetap bertahan dan yakin bahwa Tuhan selalu bersamanya dan rizki dari Tuhan tidak akan mungkin salah alamat. Lalu bagaimana dengan kita? Bukankah kita selama ini masih sering berprasangka terhadap Tuhan, atau ada di antara kita yang menyalahkan Tuhan? Karena itu, mudah-mudahan kisah ini menjadi pelajaran yang berharga untuk kita agar bertambah yakin bahwa rizki sudah diatur oleh Tuhan. Demikian, semoga bermanfaat. Salam semangat bermanfaat.